Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 21 Kelompok 3. Saya Herni Nurliana beserta rekan-rekan saya, Ai Siti Nurparida, Irma Sri Septiani, dan Indra Nurdiansyah akan membahas mengenai analisis isu global korupsi. Saat ini, bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan yang strategis. Sebagai aparatur negara, kita dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal, yang kian lama kian mengerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, diantaranya yakni tentang korupsi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai isu korupsi, dimulai dengan praanalisis, kita akan menggunakan metode pentahelix, kemudian menapis isu, kita akan gunakan metode USG, setelah itu kita akan menganalisis masalah menggunakan fishbone, dan yang terakhir kita akan merekomendasikan penyelesaian isu dengan menggunakan SWOT. Tahukah kamu apa itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Budaya korupsi ini telah terjadi sejak lama, dimulai dari zaman kerajaan. Kita perlu menyadari bahwa korupsi merupakan jenis kejahatan yang terwariskan hingga saat ini dari perjalanan panjang sejarah kelam bangsa Indonesia, bahkan telah beranak pinak lintas generasi. Penanganan kejahatan korupsi secara komprehensif sangat diperlukan sehingga mampu mengubah cara berpikir dan bertindak menjadi yang lebih baik. Ada dua faktor penyebab seseorang melakukan korupsi. Yang pertama, faktor individu. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor individu, seseorang melakukan korupsi karena sifat tamak, kemudian moral yang lemah terhadap godaan, gaya hidup konsumtif, dan pola pikir. Kemudian untuk faktor lingkungan, di sana ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, ada aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di sana dijelaskan mengenai jenis dan tindak pidana korupsi. Yang pertama, melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ini tercantum dalam pasal 2. Kemudian menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian negara. Ini ada dalam pasal 3. Kemudian ada penyuapan, pasal 5, pasal 6, dan pasal 11. Setelah itu ada penggelapan dalam jabatan, ada dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Setelah itu ada juga pemerasan dalam jabatan, ini tercantum dalam pasal 12. Berkaitan dengan pemborongan ada dalam pasal 7, dan gratifikasi pasal 12B dan pasal 12C. Berikut kami tampilkan kondisi korupsi di Indonesia. Tren penindakan kasus korupsi pada semester 1 tahun 2020, ini ada beberapa temuan-temuan, yakni
ada 169 kasus korupsi, 372 orang tersangka, 18,1 triliun kerugian negara, 20,2 miliar nilai suap, dan 44,6 miliar pungutan liar. Adapun korupsi berdasarkan modus dan berdasarkan jabatan. Untuk korupsi berdasarkan modus, di sana ada penyalahgunaan anggaran, penggelapan, suap, markup, penyunatan atau pemotongan, kegiatan atau proyek fiktif, ada manipulasi saham, laporan fiktif, gratifikasi, pungutan liar, anggaran dana, dan penyalahgunaan wewenang. Untuk korupsi berdasarkan jabatan, ini terbanyak oleh aparatur sipil negara sebanyak 114 kasus. Ada 84 kasus untuk swasta, 47 kasus kepala desa, 23 kasus direktur utama atau pegawai BUMN, 23 kasus ketua atau anggota DPR, 15 kasus aparatur desa, 13 kasus direktur utama, 13 kasus korporasi, 11 kasus masyarakat, dan 7 kasus ketua atau anggota organisasi ataupun kelompok. Korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Negara yang sangat kaya, banyak sumber kekayaan alamnya, namun jika penguasanya korup di mana sumber kekayaan ini dijual kepada pihak asing, harga-harga bahan pokok semakin memumpung tinggi, bahkan terkadang langka di peredaran ataupun di pasaran karena ditimbun dan dimonopoli. Akibatnya, banyak terjadi kemiskinan dan kematian di sana-sini. Selain itu, dampak korupsi itu dapat terjadi demoralisasi, meningkatnya kemiskinan, tingginya kriminalitas, lesunya perekonomian, kehancuran birokrasi, terganggunya sistem politik dan pemerintah, dan runtuhnya penegakan hukum. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis isu korupsi dengan menggunakan metode pentahelik. Metode pentahelik adalah suatu bentuk cara mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor. Metode ini berfokus pada kolaborasi antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan hingga masyarakat. Dalam model pentahelik, unsur-unsur yang terlibat adalah pemerintah, kemudian masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Berdasarkan isu yang kami temukan, kami akan menyajikan tabel analisis pentahelik dalam isu korupsi. Yang pertama, dari unsur pemerintah, aturan yang masih tidak konsisten, yaitu seperti masih adanya hukum yang tebang pilih, tumpul ke atas, dan tajam ke bawah. Kemudian dari unsur masyarakat, masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang korupsi, di mana masyarakat hanya menganggap korupsi itu jika jumlah uangnya banyak dan dilakukan oleh pejabat. Sedangkan dari unsur akademisi, masih kurangnya pendidikan anti korupsi diberikan dan diterapkan khususnya di lingkungan akademis atau di lembaga pendidikan. Dari unsur pengusaha, adanya keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga menghalalkan berbagai cara untuk menjalankan bisnisnya, seperti melakukan penyuapan kepada pihak yang berwenang. Dari unsur media, saat ini sulit membedakan antara berita asli dengan hoax, sehingga memungkinkan adanya manipulasi berita. Dari analisis isu tadi yang menggunakan metode pentahelik, kami menentukan masalah atau melakukan tapis isu dengan menggunakan model USG. USG ini merupakan singkatan dari Urgency, Seriousness, and Growth, yang merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan.
Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala 1-5. Isu yang mendapat total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Jadi dalam metode USG ini, pertama ada urgensi, yaitu tingkat urgensitas masalah, kemudian seriousness, tingkat keseriusan masalah, lalu growth, tingkat besarnya masalah. Hasil analisis kami mengenai tapisan dengan menggunakan metode USG. Yang pertama adalah untuk isu aturan yang masih tidak konsisten, seperti masih adanya hukum yang tebang pilih, yaitu tumpul ke atas tajam ke bawah, urgensinya adalah 4, keseriusannya 5, dan growth-nya adalah 4, sehingga jumlahnya 13. Untuk isu yang kedua, yaitu masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang korupsi, di mana masyarakat hanya menganggap korupsi jika jumlah uangnya banyak dan dilakukan oleh pejabat, yaitu urgensinya 3, seriousness-nya 4, kemudian growth-nya 3, sehingga jumlahnya 10. Untuk isu yang nomor 3, masih kurangnya pendidikan anti korupsi diberikan dan diterapkan khususnya di lingkungan akademis, urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 5, sehingga jumlahnya 14. Dan untuk isu nomor 4, yaitu adanya keinginan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menghalalkan berbagai cara untuk menjalankan bisnisnya, seperti melakukan penyuapan kepada pihak yang berwenang, urgensinya 3, seriousness-nya 4, growth-nya 2, sehingga totalnya 9. Dan yang terakhir, saat ini sulit membedakan berita asli dengan hoax, sehingga memungkinkan adanya manipulasi berita, urgensinya 2, seriousness-nya 2, dan growth-nya 2, sehingga totalnya 6. Dari kelima isu ini, maka jumlah yang paling besar yaitu untuk isu nomor 3. Maka ini menjadi isu paling tinggi yang kelompok kami pilih. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya, identifikasi penyebab isu korupsi dengan fishbone diagram. Nah, suatu tindakan dan langkah improvement atau perbaikan akan lebih mudah dilakukan jika masalah dan akar penyebab masalahnya sudah ditemukan. Nah, di gambar sebelah kiri itu ada diagram ataupun bagan ya dari metode analisis isu menggunakan fishbone. Manfaat fishbone diagram ini dapat menolong kita untuk menemukan akar penyebab masalah itu karena apa ya. Lalu sebab potensial terjadi suatu masalah ataupun kejadian yang besar itu bagaimana. Dan cara menganalisis masalah tersebut adalah melalui sesi brainstorming. Langkah-langkah pembuatan fishbone diagram. Langkah pertama adalah menyepakati pernyataan masalah. Langkah kedua, mengidentifikasi kategori-kategori. Langkah ketiga, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Dan yang langkah keempat adalah mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Jadi ada 4 tahapan dalam menganalisis isu menggunakan fishbone diagram ya. Menyepakati, mengidentifikasi, menemukan sebab-sebab potensial, lalu mengkaji dan menyepakati. Hasil analisis isu korupsi menggunakan fishbone diagram. Pertama, sebab-sebab dari masyarakat. Yang pertama adalah korupsi masih dianggap lumrah atau hal yang biasa. Lalu, dari sisi pemerintah, belum adanya kurikulum sekolah mengenai pendidikan anti korupsi.
Dari keluarga, kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Dan dari sekolah, pembiasaan karakter yang masih kurang. Maka dari itu, akibatnya adalah korupsi ini terjadi terus-menerus ya, bahkan terus tumbuh dan membesar. Dan sebab utamanya adalah karena tidak adanya ataupun kurangnya pendidikan anti korupsi. Apakah yang disebut dengan analisis SWOT? Analisis SWOT terdiri dari 4 huruf yang merupakan kependekan dari 4 kata. Berikut adalah analisis pemecahan masalah isu korupsi dengan analisis SWOT. Strength mewakili huruf S, yaitu adalah kekuatan, yakni pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam membuat kebijakan. Lalu, sekolah memiliki kebijakan untuk menambahkan mata pelajaran blok. Selanjutnya, weakness, yaitu kelemahan. Hukuman untuk koruptor belum bisa memberikan efek jera. Masih kurangnya guru yang kompeten untuk mengajar pendidikan anti korupsi. Masih minimnya fasilitas dan media pembelajaran seperti buku pendidikan anti korupsi. Lalu, opportunities, peluang. Kemajuan teknologi yang memudahkan penyebaran informasi mengenai pendidikan anti korupsi. Kemudian, adanya media sosial yang dapat berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah, terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi. Dan terakhir, threats atau ancaman, yaitu kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi sekecil apapun masih kurang, serta budaya gratifikasi yang masih tinggi. Lalu ada rekomendasi penyelesaian isu. Isu korupsi berdasarkan metode USG yang telah tadi dipaparkan, yaitu masih kurangnya pendidikan anti korupsi diberikan dan diterapkan khususnya di lingkungan akademis. Maka rekomendasi penyelesaian isu korupsi tersebut, kami memberikan 2 alternatif penyelesaian. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada orang tua tentang akibat negatif dari tindakan korupsi. Lalu bagaimana tahapan dari alternatif tersebut? Yaitu yang pertama, sekolah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dampak korupsi pada anak kepada orang tua siswa. Dan yang kedua, orang tua memberikan keteladanan mengenai karakter jujur, tanggung jawab, dan mandiri. Lalu hal apa yang diharapkan? Yaitu terbentuknya karakter jujur, tanggung jawab, dan mandiri dari lingkungan keluarga. Di sini pihak yang terkait untuk alternatif penyelesaian yang pertama yaitu keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Lalu alternatif penyelesaian yang kedua yaitu dengan penguatan karakter melalui pendidikan anti korupsi di sekolah. Nah, ini bagaimana tahapannya? Yaitu yang pertama, melakukan pembaharuan kurikulum yang memasukkan unsur-unsur pendidikan anti korupsi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan. Yang ketiga, membuat poster ajakan anti korupsi di mading, koridor sekolah, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sekolah membuat akun media sosial untuk mempublikasikan segala kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan karakter, terutama pendidikan anti korupsi. Dengan melaksanakan tahapan alternatif tersebut, hal yang diharapkan adalah terciptanya calon penerus bangsa yang berintegritas. Nah, di sini pihak yang terkait yaitu pemerintah, sekolah, media, dan juga masyarakat.
Dan yang terakhir, rekomendasi penyelesaian isu membangun sikap anti korupsi, yaitu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur, menghindari perilaku korupsi. Yang kedua, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis, maupun hubungan bertetangga. Dan yang terakhir, melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi.